pagi adik-adik, selamat kembali bertemu di dalam ibadah sekolah minggu, tetap dengan sekolah minggu edisi di rumah saja. Karina berharap kabarnya adik-adik semua selalu dalam keadaan baik ya. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik semua, Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan kekuatan baik kepada adik-adik maupun Karina. Ya adik-adik sekalian, di dalam hidup kita banyak ya punya pemimpin-pemimpin ya. Siapa sih itu pemimpin dalam hidup kita? Yang jelas adalah Tuhan Yesus adalah pemimpin hidup kita. Yang kedua siapa? Ada orang tua kita, dia juga adalah pemimpin kita. Guru-guru di sekolah, ya orang-orang yang lebih tua dari kita, mereka adalah pemimpin-pemimpin di dalam hidup kita. Ya adik-adik, firman Tuhan katakan di dalam Alkitab bahwa kita harus menghormati pemimpin-pemimpin hidup kita. Kenapa kita harus patuh kepada pemimpin kita? Karena pemimpin-pemimpin dalam hidup kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin kehidupan kita, dan pastinya orang itu diberikan kepercayaan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menolong kita. Ya adik-adik, ya Daud juga adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan ya. Daud dia tahu bahwa dia mempunyai pemimpin yang bernama Raja Saul ya. Raja Saul ini walaupun dia selalu berusaha untuk membunuh Daud, tetapi kita lihat di dalam cerita firman Tuhan hari ini bahwa Daud tetap menghormati Raja Saul sebagai seorang pemimpin, seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas Israel. Sehingga walaupun Daud punya kesempatan untuk bisa membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak pernah mempergunakan kesempatan itu. Kenapa? Karena dia sangat tunduk kepada Tuhan, karena dia sangat taat kepada firman Tuhan, dan Daud juga tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan untuk memimpin atas Israel, sehingga Daud menghormati itu, menghargai itu, dan dia menghormati serta menghargai dan tunduk kepada pimpinannya, yaitu Raja Saul ya. Adik-adik, kalau kita dikejar-kejar oleh orang lain ya, kita dikejar-kejar ya seperti Daud ya, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kalau misalnya punya kesempatan, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan ya? Punya kesempatan untuk mencelakai, punya kesempatan untuk membunuh, punya kesempatan untuk untuk melawan gitu ya. Kira-kira adik-adik akan gunakan kesempatan itu enggak? Ya, secara normal kita pasti akan gunakan kesempatan itu. Ya, sama seperti Daud. Ya, sama seperti Daud. Ya, satu kali Saul mendengar bahwa Daud itu bersembunyi di padang gurun yang bernama En-Gedi ya. Ketika Raja Saul mendengar bahwa Daud ada di padang gurun En-Gedi, Saul mengumpulkan 3.000 prajurit ya. Ngapain Saul ngumpulin 3.000 prajurit ya? Hanya untuk datang dan membunuh Daud di padang gurun itu ya. Lalu ketika Raja Saul ya dengan pasukannya ya, dia akan mengejar Daud di padang gurun En-Gedi itu ya. Satu kali kemudian Saul ini sedang beristirahat ya, dia tidur. Pada saat dia tidur ya, pasukannya Daud bilang gini, ini kesempatanmu Daud untuk kamu membunuh Raja Saul ya. Ini kesempatanmu Daud untuk membunuh Raja Saul. Kenapa? Ya, pasukan-pasukannya atau orang-orang yang bersama-sama dengan Daud tahu bahwa Daud ini dikejar-kejar akan dibunuh oleh Raja Saul ya. Lalu Daud datang ke perkemahannya di mana Raja Saul tidur. Ya, pada saat Daud ya datang ke sana, tidak ada seorang pun yang mendengar mereka datang ke sana. Bahkan pasukan-pasukannya Raja Saul pun tidak ada yang mendengar ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Ya, Daud bisa saja menghunuskan pedangnya membunuh Saul, yang saat itu Raja Saul tidak tahu kalau Daud datang ke perkemahannya. Ya. Bisa saja Daud mengambil tombaknya dan membunuh
Raja Saul, tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Ya, tidak dilakukan oleh Daud. Bahkan apa yang dilakukan oleh Daud, dia hanya memotong jubah, ya. Kalau zaman dahulu itu orang itu pakai baju itu namanya jubah ya adik-adik ya. Dipotong ujung jubahnya diambil. Ya. Lalu ketika Daud sudah memotong jubahnya itu, ya memotong jubah ujung jubahnya bajunya Raja Saul gitu ya, jubahnya Raja Saul. Lalu Daud bilang gini, Raja Saul katanya, seketika itu juga kemudian Raja Saul tahu, ya. Raja Saul tahu kalau ternyata Daud datang ke kemahnya. Ya, lalu Daud bilang gini, "Aku punya kesempatan untuk membunuh engkau." Ya. Kata Daud, "Aku punya kesempatan untuk membunuh engkau, tapi aku tidak melakukannya karena aku tahu engkau Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan." Ya, lalu apa yang dikasih unjuk sama Daud? Daud bilang, "Nih, lihat, ada potongan jubahmu. Bagaimana mungkin saya bisa memotong ujung jubahmu kalau enggak kamu sedang tidur pulas di sana ya?" Ya, Daud tunjukin. Lalu Raja Saul kaget ya dia ya, kaget berarti memang benar Daud itu datang ke kemahnya dan memotong jubahnya Raja Saul. Ya, lalu saat itu ketika Daud bilang, "Aku punya kesempatan untuk bisa membunuh kamu, tetapi aku tidak melakukan itu karena aku menghargai, karena aku menghormati engkau Raja Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan." Ya, Daud sangat tahu bahwa Raja Saul, walaupun Raja Saul membenci Daud, dia menghormati pimpinannya, dia menghormati rajanya, yaitu Raja Saul. Ya, lalu Raja Saul menangis ya, dan dia tidak lagi mengejar Daud saat itu. Tapi ternyata hanya sebentar aja ya, hanya beberapa lama saja ya, beberapa lama saja Raja Saul tidak mengejar Daud. Di satu kali kesempatan ya, Raja Saul punya keinginan kembali untuk membunuh Daud ya. Dan kembali Daud juga punya kesempatan untuk bisa membunuh Raja Saul ya. Saat itu Raja Saul sedang istirahat ya. Lalu Daud bilang sama pasukannya, sama orang-orangnya, dia bilang, "Siapa yang mau ikut sama saya? Saya mau datengin tempatnya di mana Raja Saul berkemah gitu ya." Lalu ada pasukannya Daud bilang, "Saya namanya Abisai." Lalu Abisai ini bersama dengan Daud pergi ke tempatnya Raja Saul. Ya, sampai di sana, semua orang yang ada di tempat itu tidak ada satupun yang tahu kalau Daud dan Abisai datang. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab ya, kepala pasukannya Raja Saul, orang yang sangat kuat yang bernama Abner pun tidak tahu. Ya, kepala pasukannya tidak tahu, mereka tidur pulas. Tuhan bikin mereka tertidur dengan pulas sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Daud dan Abisai datang ke sana. Ya, lalu apa yang dilakukan? Abisai bilang gini ya sama Daud, "Daud, ini kesempatanmu. Ya. Ini kesempatanmu, angkat tongkatmu, angkat tombakmu, angkat pedangmu, kamu bunuh sekarang Raja Saul." Ya, tetapi kembali, Daud adalah orang yang sangat patuh kepada firman Tuhan. Dan Daud diajarkan untuk patuh kepada pimpinannya, kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun orang itu mungkin sudah menyusahkan Daud, Raja Saul itu sudah menyusahkan Daud, bikin Daud susah. Tetapi Daud tidak mau membunuh atau membinasakan orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Yang dilakukan oleh Daud apa? Ya, yang dilakukan oleh Daud hanya mengambil tombaknya Raja Saul dan mengambil kendinya Saul, ya. Itu saja yang diambil. Lalu ketika tombak dan kendinya Saul ini sudah diambil oleh Daud, ya, Daud bilang sama itu ya, dia seperti kayak membangunkan kepala pasukannya Raja Saul yang bernama Abner, "Abner,
Ya, kamu harus jaga rajamu, ya. Kamu harus jaga rajamu. Kamu harus buat rajamu itu, Raja Saul itu dalam kondisi aman, ya. Seketika itu juga Abner terbangun, ya, dari tidurnya. Lalu sama Raja Saul pun terbangun, ya. Ketika terbangun, Raja Saul pastinya kaget, Abner juga kaget, ya, karena ternyata di situ sudah ada Daud dan Abisai. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah ketika Daud menunjukkan ini tombaknya Raja Saul dan ini kendinya Raja Saul, ya. Kembali Daud bilang kepada Raja Saul, "Aku bisa saja membunuh engkau, Raja Saul. Ya, aku bisa saja membinasakan engkau, Raja Saul. Tetapi, ya, Daud bilang, engkau adalah raja atas Israel yang diurapi oleh Tuhan. Dan aku menghormati engkau, aku menghargai engkau sebagai orang yang sudah diurapi oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan. Ya, seketika itu juga Raja Saul hatinya dipenuhi dengan kesedihan, ya. Sedih, ya. Raja Saul berpikir, aduh Daud ini baik banget, ya. Padahal punya kesempatan untuk membunuh saya, tetapi dia tidak melakukannya. Ya, kita lihat di sini adik-adik, ya. Walaupun kita tidak disukai oleh orang lain, bahkan mungkin kita dibenci oleh orang lain. Ingat, jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian, ya. Balaslah kebencian itu dengan kasih. Ya, dengan kasih yang dari Tuhan. Dan satu lagi, ya, orang-orang yang menjadi pemimpin dalam hidup kita itu bisa orang tua kita, bisa guru-guru kita, ya, baik guru di sekolah, guru sekolah minggu, ya. Bisa juga itu adalah Bapak Gembala kita, pendeta kita, itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin kita. Dan kita harus menghormati. Mungkin adik-adik pikir gini, mama papa itu suka kasar sama saya, suka pukul saya. Walaupun seperti itu, tetap kita harus menghormati, menghargai mereka karena mereka adalah orang-orang yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Ya, atau misalnya sama pendeta di gereja, pendeta di gereja itu juga pernah melukai hati saya, pernah ngomong gak baik sama saya gitu, ya. Tapi tetap kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh membalas itu semua. Tetap kita harus menghormati pemimpin-pemimpin di dalam hidup kita. Ya, sama seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ya, kepada orang tua kita harus taat dan tunduk. Kepada guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu kita harus taat dan tunduk. Ya, kepada siapa lagi? Kepada pendeta, ya, gembala. Kita harus taat dan tunduk. Orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin atas hidup kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah urapi, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin kita. Oleh sebab itu adik-adik kita harus taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Supaya kita bisa dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita, ya. Ini yang akan menjadi ayat hafalan kita minggu ini di dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Tidak peduli pemimpin-pemimpin kita itu tidak mengasihi kita, tidak peduli mereka itu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Seperti firman Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami boleh taat kepada firman Tuhan. Kami mau taat seperti Daud yang taat kepada pemimpin-pemimpin yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan kami juga mau belajar menjadi anak-anak yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus,
meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan senantiasa, berikan kami kesehatan yang dari Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kami, dengan orang tua kami, Tuhan juga memberkati dan menolong. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan kami, baik itu orang tua kami, guru-guru kami di sekolah, guru-guru sekolah minggu kami, guru-guru di gereja, bapak pendeta di gereja, semua yang bertugas sebagai pelayan di gereja Tuhan, itu adalah pimpinan-pimpinan kami. Tuhan tolong kepada kami supaya kami boleh diberikan hati yang mau taat dan tunduk kepada pimpinan-pimpinan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu dan kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik ayat hafalannya ingat di dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ya, bukan menjilat ya, bukan asal bapak senang, asal ibu senang, tetapi maksudnya di sini adalah menghormati dan tunduk, taat, menghormati dan tunduk seperti firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan akan menolong adik-adik semua di dalam mencapai cita-cita, di dalam melakukan hal apapun, dan mintalah Tuhan untuk senantiasa menolong dan membimbing adik-adik. Sampai bertemu di dalam ibadah dalam ibadah sekolah minggu depan, tetap dengan edisi sekolah minggu di rumah saja. Selamat pagi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.